Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardini Nur Sabrina, NIM 190141669, kelas 4D jurusan PGSD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pendapat dan solusi tentang sebuah wacana untuk memenuhi tugas kuliah, materi dan pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun wacananya sebagai berikut. Perkembangan pendidikan saat ini tentunya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga dibutuhkan sikap kreatif inovatif bagi seorang pendidik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan peserta didik menjadi generasi emas di tahun 2045 yang mampu bersaing dalam kancah global sesuai tuntunan kurikulum 2013. Namun saat ini, tidak semua pendidik mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi, sehingga pembelajaran cenderung tidak disukai peserta didik, apalagi di masa COVID-19. Jadi menurut argumen dan pendapat saya, pertama-tama kita jelaskan dulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses menuju perubahan. Di masa pandemi COVID-19 ini memang menjadi efek kejut bagi kita semua. Dunia seolah terhenti dan melambat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan social distancing. Social distancing adalah himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dan segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditunjukkan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini, karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara. Setelah adanya pandemi COVID-19, dunia pendidikan yang sebelumnya melakukan pembelajaran secara tatap muka, tetapi pada masa pandemi ini dilakukan secara daring atau pembelajaran dalam jaringan, atau kegiatan belajar mengajar dan pembelajaran jarak jauh, dan juga belajar dari rumah bagi semua siswa dan semua guru. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill siswa, dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang, dan pola interaksi kita dengan teknologi. Contoh teknologi yang dipakai di masa pandemi COVID-19 yang kita gunakan seperti komputer, laptop, dan handphone. Oleh karena itu, di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran, seperti membuat dan mendesain pembelajaran yang sangat menarik, bervariasi, dan diminati peserta didik adalah menjadi tantangan tersendiri. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, fakta dan data kualitas pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini menurun. Penutupan sekolah telah memicu penurunan nilai ujian rata-rata hingga 25%. Pandemi ini juga menurunkan efektivitas tahun sekolah dasar yang dicapai anak-anak dari 7,9 tahun menjadi 3,7 tahun. Solusi agar pembelajaran sangat bervariasi, menarik, dan diminati dan disukai peserta didik, misalnya guru membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Dalam hal ini, guru lebih persuasif karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru melalui video kreatif tersebut. Peserta didik tentu akan dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru melalui video kreatif yang dibuat oleh guru tersebut. Sehingga dengan adanya penerapan model pembelajaran ini di rumah, membuat siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran secara online atau daring. Kita balik lagi ke kalimat apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pembelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelasnya. Dalam penerapan model pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pada masa pandemi ini, model pembelajaran pun harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ada juga solusi sikap inovasi pendidik dalam melakukan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama guru kunjung, yang kedua pembelajaran menggunakan HT atau handy talk, yang ketiga WhatsApp, yang keempat TikTok. Selanjutnya, kendala pembelajaran dalam menggunakan teknologi atau secara daring. Yang pertama, kendala positifnya yaitu orang yang tadinya tidak mengerti menggunakan teknologi seperti handphone atau laptop jadi mengerti semenjak diberlakukannya pembelajaran secara daring, karena masyarakat di Indonesia diharuskan untuk menggunakan teknologi. Yang kedua itu dampak negatifnya. Yang pertama, kendala pada jaringan. Yang kedua, susahnya untuk memahami materi yang diterima atau ditangkap oleh siswa maupun pelajar.
Yang ketiga yaitu banyak keluhan seperti diberikannya tugas yang banyak. Jadi itulah pendapat dan solusi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.